Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hardware beserta dengan contoh-contohnya. Baik, apa itu hardware? Hardware sering kita sebut dengan nama perangkat keras. Tapi jika ditanya apa itu perangkat keras, maka jawabannya adalah perangkat keras adalah alat atau benda yang nampak fisiknya dan dapat disentuh. Jadi, segala macam benda yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh bisa disebut dengan hardware. Contohnya, ada monitor, kemudian keyboard, flash disk, serta printer. Tentu saja untuk contohnya masih banyak lagi. Kita akan lihat berikutnya. Nah, hardware terbagi menjadi 5 bagian. Input device, output device, ada processing, storage device, dan terakhir peripheral. Akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, input device. Input device yaitu perangkat masukan, di mana alat-alat ini berfungsi untuk memasukkan data. Data itu bisa berupa ketikan, klik, suara, bahkan barcode. Contohnya, alat-alat input device yang biasa digunakan untuk mengetik adalah keyboard. Yang dengan menggunakan metode klik ada mouse, kemudian suara, mikrofon, cahaya bisa menggunakan hologram, bahkan ada kamera. Barcode biasa kita masukkan dengan scanner, kemudian touchpad dan trackball. Touchpad ini biasanya ada pada laptop. Jadi touchpad biasanya sebagai pengganti dari mouse. Jadi kalau teman-teman tidak ada mouse-nya bisa menggunakan touchpad. Serta trackball. Trackball biasanya berada pada smartphone model lama, di mana kalau teman-teman pernah melihat ada bola pada sebuah handphone. Nah, bola itu biasanya digunakan sebagai penggerak untuk menggerakkan pointernya. Nah, itu bola itu disebut dengan trackball. Kemudian alat input yang berupa data bisa dengan flash disk, hard disk, atau bahkan CD dan DVD. Serta input yang menggunakan signal bisa dengan modem, di mana modem ini bisa mengubah signal digital menjadi analog, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, processing device. Apa itu processing device? Yaitu perangkat pemroses. Alat yang berfungsi untuk memproses apa yang sudah dimasukkan dari perangkat sebelumnya dan kemudian diolah untuk menjadi output atau keluaran. Kita lihat. Processing device hanya satu alatnya, yaitu CPU. Tapi apa itu CPU? Yaitu Central Processing Unit. CPU adalah tempat untuk meletakkan hampir semua alat-alat yang berhubungan dengan komputer. Pertama, ada RAM. RAM biasanya digunakan sebagai penyimpan sistem utama yang ada pada komputer. Kemudian LAN card. LAN card, fungsi alat ini sebagai penghubung atau alat yang biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal. Ada sound card. Sound card sebagai sumber suara atau keluaran berupa suara yang ada pada komputer. Jadi kalau komputer tidak ada sound cardnya, tentu saja tidak akan bisa mengeluarkan suara. Ada VGA card. VGA biasanya digunakan untuk memaksimalkan tampilan komputer. Jadi kalau ada komputer tertentu, misalkan teman-teman memiliki komputer, kemudian diinstal dengan suatu game, dan gamenya gambarnya tidak terlalu bagus, gerakan dalam gambarnya tersendat-sendat, maka mungkin VGA-nya perlu diganti dengan yang versi terbaru. Kemudian ada prosesor, di mana prosesor berfungsi sebagai otak dari komputer. Kemudian hard disk, seperti yang kita tahu, hard disk tentu saja fungsi utamanya adalah sebagai alat penyimpan utama yang ada pada suatu komputer.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan sangat penting adalah motherboard. Motherboard adalah tempat untuk menghubungkan semua peralatan-peralatan ini akan dikoneksikan ke dalam motherboard, seperti itu. Kita kembali. Sekarang saya akan jelaskan tentang output device. Output adalah perangkat keluaran, di mana fungsinya yaitu alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data dari apa yang telah diproses oleh CPU. Data output bisa berupa cahaya, suara, kertas, dan lain-lain. Contohnya adalah alat output yang berupa cahaya bisa monitor, proyektor, dan untuk yang berupa suara bisa speaker. Kemudian juga ada earphone. Selanjutnya, untuk output berupa kertas tentu saja ada printer. Dan yang berupa signal ada yang namanya access point, di mana access point ini biasanya digunakan sebagai media untuk memancarkan sinyal WiFi. Kita kembali. Storage device, yaitu perangkat penyimpanan. Apa itu perangkat penyimpanan? Yaitu alat yang fungsinya menyimpan data. Data tersebut akan bisa dibuka kembali di kemudian hari dan untuk selanjutnya bisa diubah serta diperbaharui. Contohnya ada banyak. Pertama, hard disk. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hard disk merupakan salah satu perangkat penyimpanan utama yang terdapat pada sebuah komputer. Ada micro SD atau memory card, biasanya alat ini terdapat pada smartphone atau juga kamera digital. Ada CD, biarpun tergolong salah satu alat yang sering kita jumpai, namun ternyata CD cukup efektif digunakan untuk menyimpan berbagai macam data. Selanjutnya ada flash disk. Nah, ini adalah alat yang paling umum yang sering kita gunakan untuk menyimpan data karena flash disk sangat mudah dibawa dan bisa digunakan di hampir semua jenis komputer. Dan yang terakhir adalah disket. Disket sebenarnya adalah alat penyimpanan data yang cukup efektif di zamannya, hanya saja sekarang sudah jarang sekali dipakai, namun tidak bisa dipungkiri bahwa untuk beberapa komputer tertentu masih sering menggunakan disket sebagai alat penyimpanannya. Dan yang terakhir adalah peripheral. Apa itu peripheral? Peripheral adalah perangkat pendukung atau tambahan, di mana alat-alat ini hanya berfungsi sebagai tambahan dan pendukung. Di mana ada atau tidak adanya alat ini, komputer akan tetap bisa bekerja dan melakukan tugasnya. Contohnya, hampir semua peralatan yang kita pakai adalah peripheral. Jadi, maksud dari peripheral adalah kita contohkan dengan speaker. Bagaimana jika speaker ini kita cabut dari sebuah komputer? Apakah komputernya akan mati? Tentu tidak. Makanya speaker termasuk ke dalam peripheral. Kita contohkan juga dengan modem. Ketika modem ini kita cabut dari komputer, apakah komputernya akan mati? Tentu saja tidak. Begitu pula juga dengan printer, flash disk, CD, scanner, card reader, dan lain sebagainya. Kalaupun kita cabut dari komputernya, tentu komputer tidak akan mati. Karena itu, berbagai macam alat ini bisa kita sebut dengan peripheral karena tidak mempengaruhi kinerja dari komputer sebelumnya. Alat-alat ini hanya berfungsi sebagai pendukung saja. Nah, itu dia 5 bagian dari penjelasan tentang hardware. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya harap video ini cukup bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.